Pulang menyobai perumah macam tak tem tagai. Cibai tu pui gap tantang beres datat. Duk dalam rumah melalam. Tapi sejak dulu pada masa Khulafaur Rasyidin, na masalah anak gaib ke fikir, han kecak tikap ke dah, han kita mampai rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi yunabi'ul ulumi wa tuqa. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segenap puji beserta syukur kita persembahkan kehadirat Allah atas anugerah nikmatnya pada pagi yang berbahagia ini kita kembali diberikan untuk kehidupan. Awal kehidupan hari ini yang baik dengan kita beriktikaf dan salat berjamaah di masjid. Semoga akan bisa kita melewati secara baik keseluruhan harinya sampai dengan kita tidur kembali nanti malam. Jauh daripada tipu daya dunia. Sanggup kita untuk bersabar, melaksanakan kewajiban kita kepada Allah dan mencari rezeki yang Allah tebarkan di muka bumi ini yang halal dan baik. Selawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga dan sahabatnya sekalian, yang di dalam banyak sekali hadis-hadis beliau yang harus untuk mampu kita cerna kembali di tengah-tengah kehidupan kita di penghujung zaman ini. Yang satu sisi kita menekan adalah sebagai dunia yang canggih dan hebat. Sisi yang lain adalah sebagai dunia yang penuh tipu daya dengan hanya kehidupan dan gelapnya daripada hati kita sebagai cahaya iman. Yang kami muliakan guru-guru kami, para imam, para muazzin, bapak dan ustaz-ustaz dan guru-guru kami yang bisa bergabung di Masjid Sunda pada pagi ini dalam acara untuk menghidupkan Selasa, yaitu Selasa subuh bersama. Semoga amalan kita hari ini diterima oleh Allah. Kita yang sudah tua-tua ini perlu kita banyak evaluasi dan perlu kita banyak introspeksi diri. Di saat apa yang pernah kita hayal dan di saat apa yang kita lakukan, banyak kendala yang kita hadapi. Terutama menyangkut dalam kehidupan keluarga kita. Dan satu sisi Allah, Rasul meminta kepada kita supaya kahwin. Buat mekahwin, buat sunnah. Dan tiguyum kahwin. Bahkan dalam satu hadis yang terdapat dalam sirus, sidra orang ke ibadah 2 rakaat kada kahwin. Yang bandingan 70 rakaat orang galong kahwin. Menan dahsyatnya dalam jiwa kita terhadap persoalan yang tidak bisa tenang kita kalau. Yang kedua, setelah kahwin, inti yang paling utama adalah ini mukasirul umam, kata Rasul. Aku ingin dan bangga nanti di hari akhirat aku punya umat. Jadi di saat kita di penghujung zaman hari ini, ternyata menghadapi anak kita yang bermacam tingkah dan pola,
bermacam latar belakang dan keinginan, bermacam cita-cita dan profesi mereka tidaklah semudah yang dihayalkan. Dari kecil sudah susah diatur, sampai gede, sampai tua, sampai mati masih ada yang mau mengkhianati kita. Di saat hal itu terjadi, jangan cepat-cepat menyalahkan zaman. Baik bagah tak apa salah zaman atas cinanggro kaki baiklah. Dan baik bagah tak juga untuk memfonis bahawa memang katuk masa. Belum. Tapi mari kita lihat. Dikatakan oleh Rasul dalam hadis, sebagai seorang ayah dan ibu punya kewajiban yang sangat berat terhadap anak, mulai daripada sebelum kahwin sampai dengan mengantarkan anak menjadi generasi. Minal haqqil waladi 'alal walid ayyahsnasmuh iza walada wa ayyu'allimahumul kitab iza aqala wa ayyuzawwijahu iza adraka. Tugas dan kewajiban ayah terhadap anaknya apabila sudah lahir, berikan nama yang baik kepada dia, yang nama itu bukan hanya dia sandang di dunia, sampai ke akhirat nanti. Selama di dunia siapapun yang manggilnya itu doa bagi dia. Yang kedua, ajarkan kitab Allah, yang di dalam mengajarkan kitab Allah dalam banyak referensi dan ayat-ayat, dalam banyak buku-buku dan kitab-kitab para, hendaklah diawali dulu dengan untuk memperkenalkan tauhid, perkenalkan Allah, perkenalkan Rasul, ajarkan kitab, perkenalkan cara berubudiyah secara kepada Allah, perkenalkan tentang halal, haram dan segala macam. Yang terakhir, andai kata dia sudah ingin untuk kahwin, maka nikahkan dia. Lebih-lebih kita nani inang. Maka dalam hal ini ingat, pada satu ketika seorang sahabat mengadu dan curhat kepada Sayyidina Umar, di mana ia berkata, ya Amiril Mukminin, anak saya ini kurang ajar kepada saya. Anak saya ini adalah berani untuk membantah saya. Anak saya ini selalu menyakiti saya. Anak saya ini durhaka kepada saya, ya Amiril Mukminin. Tolong kau nasihat. Memang sejak dulu sampai dengan Khulafaur Rasyidin seterusnya, curhatan persoalan di rumah tangga, walaupun hubungan gak harmonis antara anak dengan ayah, itu tetap mereka mencari siapa guru untuk minta petunjuk dan dinasihat. Tapi kadang-kadang kita sekarang suka menasihati untuk mengambil sikap sendiri. Nah, kelas antara kita nyungang perumahan cok sikap dah hana pelai tupu oleh orang lain, hana pelai gurai tepat ke dah aku. Ya, orang tak tepat kau tepat patah. Anak dengan yah jino na problem hantam maju ke dah. Lon mana, kudoa itu, begini begitu. Jarang kita bawa anak yang sudah nakal kepada ke majlis guru supaya guru menasihatinya. Apalagi kepada orang-orang yang sifatnya ke majlis ulama atau kepada para ulama atau guru-guru katanya. Ni pulang menyobai rumah jangan datang tagai. Cibai tu pui gau tentang bayar datat. Tu udahlah tu rumah melalam. Tapi sejak dulu pada masa Khulafaur Rasyidin, na masalah anak gaib ke fikir, han kecak tikap ke dah, han kita mampai rumah. Gibancit kecak. Ayo kita bawa ke Amiril Mukminin. Lantas Amiril Mukminin memanggil anak itu. Nah, apakah kamu tak takut kepada Allah? Apakah kamu enggak takut bahwa Allah akan menghukummu dengan nerakanya?
Apa kamu ingin untuk mendapatkan murka Allah? Ridha Allah fi ridal walidain. Allah ridha kepadamu. Andai kata kamu ridha kepada dua ibu bapamu, sekarang kamu khianati bapakmu, sekarang kamu durhaka kepadanya, apa kamu takut? Padahal seorang anak wajib begini cerita Umar. Anaknya, maaf Amiril Mukminin, kalau demikian ayah saya juga punya kewajiban kepada saya, sama dengan saya juga punya hak rupanya sama orang tua saya. Ya, kamu punya hak dari orang tuamu. Hak itu sudah diberi dari awal. Mengapa kamu kenakan? Apa hak orang tua saya kepada saya? Hak saya dari bapak saya. Dijawab dia Umar. Yang pertama, hak kamu daripada ayahmu, hendaklah dia memilih ibu yang baik, yang tanggung jawab, yang salihah, supaya kamu jangan menjadi sentuhan yang akan mengkhianatimu dan kamu menjadi hina. Nyan tanggung jawab ya telepon. Minta mamaknya yang betul-betul. Kan mama oleh nana segala menaji dia minta. Tanya minta maknya wadah nama lain dia minta maknya untuk mak pertimbang kan yang. Kan mana maksudnya? Apa juga? Sebelum kamu kahwin dulu, saat perjalanan kamu cari siapa calon ibumu, sehingga manikam yang ada dalam tubuh bapakmu akan dititipkan dalam rahim yang baik, rahim yang salihah. Sejak saat itu dia akan mendidikmu menjadi orang mulia. Yang kedua, kalau kamu lahir, diberikanlah kamu nama yang baik, nama yang punya tafaul, nama yang punya makna. Itu adalah doa hamba siapapun bertemu denganmu. Ikah julan umanyan. Maaf kalau demikian Amiril Mukminin. Ayah saya tidak pernah memberikan hak saya untuk memilih ibu saya yang baik. Dia memilih ibunya seorang budak yang sering untuk ngoblos dan tak mau taat, dibeli dan ia kahwin dengannya. Dikritik. Memang Tuhan nak memak sang hina ke pakai lang mak. Kata apa? Yang kedua, ia tak pernah mengajarkan saya ayat-ayat Allah, tak pernah mengajarkan saya kitab Allah, tak pernah memperkenalkan saya dengan hukum Allah, tak pernah mengajarkan saya tentang siapa Allah dan siapa Rasul. Barulah Umar lihat kepada ayahnya. Jadi kamu mengatakan anakmu durhaka kepadamu. Rupanya kamu lebih duluan durhaka kepada anakmu. Rupanya katanya menurut pendapat Umar, menyahana tak laksanakan kewajipan katanya ke anak, awal katanya temerka bak anak, segala anak temerka bak katanya. Awal durhaka ayah ngan ma bak anak, segala anak temerka bak ayah ngan ma. Oleh kerana demikian, baik bagai tak salah masa, tak pula adamun, tak pula salah lingkungan, acik ile tapet blut di rumah katanya masing-masing. Buh katanya memang dari awal sampai akhir uronyo terhadap hubungan kita dengan anak-anak kita. Sudahkah kita lakukan dan kita ambil mereka sebagai amanah dari Allah. Setelah itu baru kita bisa untuk barangkali dengan lingkungan. Karena apapun ceritanya, wanita yang salihah, anak yang baik, lingkungan yang sehat, rezeki yang halal dan baik yang ada di tempatnya sendiri, itu 4 faktor selalu menentukan ketenangan hidup, dan kita akan senantiasa berada menjadi hamba Allah, dan kita bisa taat, dan kita akan menjadi bahagia rumah tangga yang sejahtera. Itu pesan Nabi. Jadi ada 4 hal, dan itulah yang akan membuat hamba ini bahagia. Keluarga itu akan sejahtera, keluarga itu akan tenang. Yang pertama, al-mar'atu salihah, zaujatu salihah, nawri nang pendamping tu yang saleh, yang enuhat kai bedah,
yang enuhat kaji peglih draw, enuhat kai semayang, kaji berzikir, ijak pupu yang dia bantu di rumah. Ya, iya. Kedua, anak yang baik, yang mau berbakti, taat kepada Allah, tak lahir sendiri tanpa usaha. Yang ketiga, lingkungan yang sehat. Inilah yang berat hari ini dan itu problem besar. Karena lingkungan kita luas sekali, bukan hanya di Aceh, bukan hanya di Cunda, seluruh luar negara, lingkungan anak yang hanya tempat luar negara. Yang terakhir adalah rezeki, selalu kita berada di bumi sendiri, di negeri sendiri. Han bahagia tengku. Menyaga tanya lako dua Cunda perumah yang minta rezeki ke di Malaya. Han bahagia tengku. Tak pegah je bahagia karena kan bapa yang bahagia. Tiba-tiba nak naik wawah dia. Je ke babu ataupun je ke pembantu rumah tangga. Itanya dah meratib masjid ini Cunda. Etna bahagia dia. Anak tajang tanya je minta rezeki. Padup ibu kau. Apakah nilainya udip bak rezeki yang mintanya atau bak kesabaran dan punah kesepengertian. Yang kerja baik fikir-fikir dan baik sagai negeri dan drone durhaka bak perumah. Menyo nabi izin dia minta rezeki perumah nu luar negara. Pupu yang jut ino kan pegat ino jih ke budak je. Ke budak tu, ke pembantu tu, baik tok tingkat tanpa terkirim luar negara. Haji no dukna di urina anak turi drawaga. Habis-habisan ke yang minta rezeki dia telu mentang. Yang kepikir tugas ganyan kon. Tugas kita nyo ke bantu di ganyan. Ben perah-perah. Kita kau ngetem le tengok. Kata tapi kata eno, baik tak budak tanpa izin pun rumah jak minta rezeki luar negara. Kita nyo tenang-tenang eno. Hain tengok juga dengan Allah tu. Nauzubillah. Nyubit negara. Oleh kerana demikian, mari kita introspeksi diri. Mari kita lihat, kita semuanya punya anak. Dan kita ingin dengan anak itu bahagia. Anak itu sebagai aset. Anak itu adalah sebagai aset kita setelah kita meninggal. Semoga amalan dia, doa dia, aktivitas dia, itu menjadi sebagai tabungan yang terus bisa untuk kita dapatkan di akhirat nanti. Saya pikir demikian yang dapat kami sampaikan. Tausiah singkat pada pagi yang berbahagia ini. Semoga kita diberikan hari ini dalam keadaan selamat iman dan diberikan kita kehidupan hari ini tidak pernah ada di bawah lindungan syaitan dan berada dalam petunjuk Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.